Mentari aneh. Malam harinya setelah sholat Isya berjamaah, mereka bersantai ngobrol bersama sambil menonton TV. Mentari yang manja tiduran di paha neneknya sambil dielus-elus oleh nenek kesayangannya itu. Elix yang melihat tingkah Mentari seperti anak kecil itu tersenyum gemas. Mendengar obrolan kakek Harun dan juga Elix, membuat Mentari terus menguap ngantuk, sampai akhirnya dia tertidur di pangkuan neneknya. Pak Mentari tidur, kaki nenek kram. Ucap nenek Sumi. Sini nenek biar diaku saja. Kata Elix yang menggantikan posisi nenek Sumi. Nenek Sumi tak tega membangunkan Mentari yang begitu pulas tidurnya. Sepertinya Mentari kelelahan, dia juga kaya lagi gak enak badan bu. Ucap Bibi Jenap. Iya gak biasanya dia tertidur baru jam 8, juga belum. Ucap Elix. Bu apa mungkin Mentari sedang hamil? Ucap Bibi Jenap tiba-tiba berucap membuat Elix hatinya langsung tersentak. Hamil? Kata Elix. Iya, soalnya dia tadi di mobil ngeluh pusing dan mual. Di mobil juga tadi dia tidur iya karena Elix. Ucap Bibi Jenap pelan-pelan agar Mentari tak terbangun. Sudah berapa bulan memangnya kalian nikah? Tanya kakek Harun. Sebulan lebih kek, masa iya secepat itu? Ucap Elix yang penasaran. Loh, kalau memang kalian itu sama-sama subur mungkin saja, apalagi sudah sebulan lebih. Ucap Bibi Jenap. Kalau nenek tidak lupa pas hari-hari pernikahan Mentari, baru saja habis menstruasikan. Ucap nenek Sumi. Bagaimana caranya tahu Bibi kalau Mentari hamil? Elix bertanya pada Bibi Jenap. Ya dengan tes kehamilan, atau dibawa ke dokter. Kata Bibi Jenap. Kita doakan saja, semoga Mentari sehat dan positif hamil. Kakek juga pengen lihat cicit kakek, pasti tampan dan cantik seperti mama dan papanya. Ucap kakek. Mereka mengobrol, tapi Mentari tidur dengan lelapnya. Sampai jam 9 malam, kakek menyuruh Elix membangunkan Mentari untuk pindah ke dalam kamarnya. Namun Elix tak tega membangunkan Mentari istrinya itu. Lalu Elix membopong tubuh istrinya ke kamar. Mereka semua masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Saat Elix merebahkan istrinya di kasur, Mentari terbangun dan menarik tangan Elix. Mes, mau kemana? Tanya Mentari yang terbangun. Mau menutup pintu sayang, masa tidur pintunya dibuka. Ucap Elix yang langsung mencium bibir Mentari mesra. Kemudian Elix menutup pintu kamarnya. Sayang, kamu kelihatannya lelah sekali. Tidurmu nyenyak banget tadi. Kamu tahu tidak kita ngobrolin apa? Ucap Elix sambil mengelus-elus pipinya Mentari. Gak tahu mas, bawaannya ngantuk saja, kayak habis perjalanan jauh. Ucap Mentari. Kruk, kruk. Perut Mentari tiba-tiba berbunyi sampai Elix tertawa geli. Haha sayang perutmu kenapa? Hehe aku lapar mas, ada cemilan tidak? Yang tadi beli di supermarket? Tanya Mentari dengan raut wajah polos tanpa makeup namun terlihat tetap cantik. Habis semua sayang, sudah malam tidur sajalah. Elix mencoba membohongi Mentari kalau makanannya habis, padahal masih ada. Yah, nenek masih punya nasi tidak ya? Aku mau bikin nasi goreng saja deh. Perutku lapar sekali. Ucap Mentari dengan mengerucutkan bibirnya. Tiba-tiba Elix yang gemas dengan istrinya sendiri, memeluk dan erat dan menciumi wajah Mentari seperti anak kecil. Maas. Sudah kamu diam di sini. Mas ambil dulu makanannya di kulkas, sama minumannya. Tunggu ya sayangku. Ucap Elix sambil senyum-senyum gak jelas. Katanya habis, Mas Elix membohongiku nih. Ucap Mentari protes. Senyum-senyum segala. Seneng banget ngerjain istrinya. Apa aku kelamaan tidur sampai lapar banget gini rasanya? Gumam Mentari sendiri. Elix mengambil beberapa roti dan juga ciki yang dibeli tadi. Dan susu kotak rasa stroberi, kesukaan Mentari. Elix sedang apa kamu? Tanya nenek Sumi, yang hendak mengambil minum. Ini nenek. Mentari tiba-tiba terbangun katanya lapar. Kata Elix, nenek Sumi tersenyum. Ya sudah semoga saja ini tanda-tanda ya nak, nenek doakan yang terbaik. Ucap nenek Sumi sambil mengelus pundak Elix. Amin, iya nek, mudah-mudahan. Terima kasih ya nenek, kalau gitu aku ke dalam ya. Ucap Elix pamit membawa cemilan untuk istrinya. Tok-tok, Tara sayang, nih aku bawain cemilannya. Ucap Elix dengan senyum sumringah menatap wajah Mentari sendu. Terima kasih mas, I love you suamiku. Ucap Mentari, lalu memakan cemilan yang dibawakan Elix.
Alex memperhatikan wajah istrinya sambil mengelus-elus pipinya. Alex begitu menyayangi Mentari, apalagi kalau Mentari benar-benar hamil anaknya. Pasti Alex akan begitu perhatian lebih padanya. Sudah mas, aku kenyang, kata Mentari. Sudah sayang, aku taruh di meja sini ya, ucap Alex. Lalu Alex ikut tidur di samping Mentari. Tiba-tiba Mentari mendekat Alex dan masuk ke dalam kaos Alex sambil memeluknya. Sayang, ada apa denganmu? Tumben, nanti kalau ada yang bangun tanggung jawab lo ya, ucap Alex yang langsung memeluk pinggang Mentari. Hihi, enak mas anget di dalam kaos kamu, ucap Mentari, membuat Alex tiba-tiba tegang dan hasratnya meningkat 100 derajat. Sayang, kamu sudah membangunkan aku, ucap Alex yang menciumi leher Mentari. Ah, Mas geli. Kamu harus tanggung jawab, punya mas bangun sayang, ucap Alex sambil mendesah. Akhirnya mereka bercumbu pertama kali di rumah kakek dan neneknya Mentari. Alex yang takut kalau Mentari sedang hamil dia melakukannya dengan lembut namun membuat Mentari dimabuk kepayang. Hingga keduanya berada di puncak kenikmatan. Hingga pagi harinya, mereka tidur berpelukan tanpa memakai pakaian sehelai pun, hanya menggunakan selimutnya. Sayang, bangun, sudah subuh, kita mandi dulu yuk, gak enak sama kakek nenek, ucap Alex membangunkan Mentari dari tidur lelapnya. Sudah siang ya mas, ucap Mentari. Tiba-tiba Mentari merasakan perutnya tidak enak. Dia langsung mengambil handuk dan berlari menuju kamar mandi. Untung saja kamar mandinya di dalam. Hoi, hoi. Kok aku mual banget, perutku kram rasanya seperti diremas-remas, gumam Mentari dalam hatinya. Hoi, hoi. Sayang, kamu muntah-muntah, tanya Alex yang langsung berlari ke kamar mandi melihat keadaan istrinya. Iya, mas, aku mual banget, kepala aku juga pusing, ucap Mentari. Ya sudah, kita mandi dulu, habis itu sholat, terus kita ke dokter ya, ucap Alex sedikit senang dengan tanda-tanda ngida Mentari, namun dia juga merasa khawatir. Setelah selesai mandi, Alex dan Mentari sholat berjamaah. Lalu Mentari yang tak kuat lagi berdiri, dia langsung tiduran di kasur masih menggunakan mukenanya. Sayang, mas buatin teh dulu ya, biar ngurangin muanya, ucap Alex yang langsung berpamitan ke dapur. Di dapur nenek dan bibi Jenap sedang memasak. Alex menghampiri dan menceritakan tentang Mentari yang mual-mual dan muntah-muntah, lalu dia langsung dibuatkan teh hangat oleh Nenek Sumi, dan Alex membawanya ke kamar. Nenek Sumi dan bibi Jenap ikut melihat keadaan Mentari. Sayang, bangun dulu, ini minum teh hangatnya. Alex berusaha membangunkan dengan memegang leher Mentari, yang tak kuat duduk, karena pusing dan mual. Terima kasih mas, ucap Mentari. Tidak panas, Nenek Sumi memegang jidat Mentari. Tidak salah lagi sih ini nak, untuk sementara Mentari biar nenek yang menemani di sini ya. Kalian kalau mau ke makam kamu dan Alex saja, Jenap nanti ditemani sama kakek, ucap Nenek Sumi. Ih, Alex dan bibi Jenap juga kakek Harun pergi ke makam Burianti. Mentari yang pusing dan lemas, dia hanya tiduran saja di kamarnya ditemani Nenek Sumi. Sampai di pemakaman kakek